warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah penyuluhan tentang menjaga mental sikap kita. Sebelum saya membahas tentang penyuluhan tersebut, izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Randy Supriyatna. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Terus saya kelas KM 2A, ingin memenuhi syarat atau ujian tengah semester. Oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tentang menjaga sikap mental kita, saya ingin memberikan sebuah peringatan atau wawasan kepada kawan-kawan semua, kepada masyarakat semua, agar bagaimana sih kita menjaga kesehatan mental kita. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa tips atau beberapa pengertiannya tentang bagaimana caranya kita menjaga kesehatan mental kita. Sejak dini kita diasah mental kita, baik itu dari oleh orang tua kita, oleh diri kita sendiri, oleh lingkungan, bahkan oleh sosial pun kita dilatih mental sikap kita. Apa sih manfaatnya mental sikap kita untuk kedepannya? Jelas ya. Di dalam mental sikap kita harus bisa menjaga mental kita sejak dini. Ketika kita mental kita bagus, pikiran kita positif, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita akan lebih baik. Karena mental kita lebih bagus, karena mental kita baik. Sebaliknya, ketika mental kita buruk atau pikiran kita negatif, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan juga, itu akan menurun. Kesehatan mental itu tidak terjadi pada orang dewasa saja, tetapi mental kita bisa terjadi kepada anak-anak, kepada lansia, dan mental itu bisa menyerang kepada siapapun. Oleh karena itu, sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita harus bisa menjaga mentalitas kita, menjaga mental kita, menjaga diri kita, supaya mental kita sejak dini tidak baik-baik. Oleh karena itu, sebagai acuannya, kita harus bisa. Di sini mental kita kembali dari sejak dini, kita diasah, digali bagaimana kita. Apa sih penyebab faktor mental kita menurun? Penyebab faktor mental kita menurunnya itu kita tidak percaya diri. Contohnya kita ambil, kita tidak percaya diri. Kenapa kita tidak percaya diri? Kita selalu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Itu bisa membuat mental kita menurun.
pikiran kita tidak bagus. Karena pada dasarnya mental seseorang lah yang akan menjadi tubuh kita menjadi lebih kuat, lebih sehat. Karena kalau misalkan mental kita tidak baik, maka tubuh kita juga tidak akan baik, pikiran kita pun tidak akan baik. Bagaimana sih caranya kita? Bagaimana sih caranya kita menjaga mental kita? Coba kita amati bersama, coba kita kaji bersama bahwasannya mental kita sudah ada sejak dini. Bahkan mental kita itu harus diasah dari remaja, dewasa, sampai anak-anak, sampai lansia. Dari anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, sampai lansia. Itu beda-beda. Remaja mentalnya seperti ini. Terus anak-anak mentalnya seperti ini. Bahkan kita ambil contoh dari anak-anak. Sejak ini, kalau anak itu tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, itu akan berpengaruh terhadap mental si anak tersebut. Itu akan menurun, itu akan menjadi pikiran anak tersebut. Karena pada dasarnya dari anak pun kita tidak dididik bagaimana caranya menjaga mentalitas kita, menjaga kesehatan kita. Karena yang paling fatal, yang paling kita selidiki, bahwasanya mental ini sangat berpengaruh bagi kesehatan kita. Terutama bagi anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia bisa menyerang mental kesehatan ini. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial harus menciptakan, harus melawan, harus bisa menghadapi situasi seperti ini. Tetapi kita sebagai remaja, generasi muda, kita harus berpikir positif. Karena kalau kita berpikir positif, kita bisa melakukan, kita bisa bekerja. Kalau kita mentalnya bagus, maka semuanya akan mudah dilakukan. Tidak ada banyak pikiran, mental kita tidak menurun, mental kita justru maka pasti akan meningkat. Tetapi kalau misalkan mental kita menurun atau pikiran kita lagi kacau, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Terutama bagi di kalangan remaja, khususnya di kalangan remaja, kita banyak dihadapkan dengan situasi dan kondisi pada zaman sekarang. Terlebih kita menghadapi banyak rintangan dan tantangan untuk kedepannya. Itu sangat berarti, karena disitulah mental kita akan dijaga lebih baik-baik lagi. Karena kenapa saya mengambil dari remaja? Karena rentan pada zaman sekarang, remaja ini sangat berpengaruh positif untuk kedepannya. Ketika para remaja mentalnya tidak baik, maka perubahanlah yang akan terjadi. Oleh karena itu, sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, ada beberapa kita harus bisa percaya diri terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa agar kita tidak bisa terhindar dari mental tersebut, agar kita tetap sehat, menjaga mental kita.
Kita butuh asupan. Kita butuh belasan kasih sayang. Kita butuh kenikmatan-kenikmatan agar tidak berpengaruh terhadap mental para remaja tersebut. Di zaman sekarang, semuanya serba bisa. Di zaman sekarang, bisa mempengaruhi mental-mental anak-anak bangsa. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi mental kita dari remaja? Karena pada dasarnya kita semua di zaman sekarang, khususnya di kalangan remaja, dewasa, lansia, bahkan anak-anak pun, kita sudah memasuki masa modernisasi. Apa itu modernisasi? Kita memasuki zaman modern. Setiap manusia, setiap makhluk sosial bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti YouTube, Facebook, WA. Bahkan kita bisa menggunakan IG atau Instagram. Kenapa? Semua itu berpengaruh terhadap mental kita. Banyak di media sosial, orang-orang, bahkan kita melihat banyaknya orang-orang itu terganggu mentalnya. Karena apa? Efek media sosial itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Kesehatan mental kita, kesehatan psikologis kita. Kalau misalkan ada suatu orang yang mempunyai gangguan mentalnya beda sama orang-orang normal, kita harus memahami situasi dan kondisinya. Karena orang tersebut mempunyai kondisi mental yang tidak baik. Itu bisa dipelajari atau meminta kepada psikologis untuk agar orang tersebut bisa mentalnya bisa kembali baik lagi. Tetapi kita yang normal, kita yang bisa menjaga mentalitas diri kita, menjaga kesehatan kita, kita harus bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita semua sama, karena pada dasarnya ada pepatah yang mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka dari itu, kalau misalkan tubuh ini sehat semua, maka di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Berarti jiwa kita harus diasah lagi agar mentalitas kita tidak menurun. Agar mentalitas kita tetap stabil, kita harus bisa menghadapi situasi dan kondisi pada zaman sekarang, yaitu bisa menjatuhkan mental seseorang, baik itu di media sosial maupun dimanapun kita berada. Oleh karena itu, bagaimana sih tipsnya agar kita bisa menjaga mentalitas kesehatan diri kita sendiri? Yang ke-1, kita harus bisa percaya diri terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita membandingkan dengan orang lain. Yang kedua, kita harus bisa berpikir lebih
logistik terhadap lingkungan di sekitar kita, agar mental kita bisa menjadi lebih kuat lagi ke depannya. Yang paling sederhana, bagaimana caranya kita menjaga mental kita, yaitu kita harus percaya diri dulu. Percaya diri. Jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu sangat berpengaruh terhadap mental kita. Kenapa bisa berpengaruh terhadap mental kita? Contoh, saya mah orang lagi begini, tetapi orang lain mah seperti itu. Kita harus bisa percaya diri terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita membandingkan diri kita sendiri terhadap orang lain, karena itu akan menjatuhkan mental kita, akan menjatuhkan pikiran kita, akan menjatuhkan kesehatan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga mentalitas kehidupan kita, mentalitas kesehatan kita, agar senantiasa mental kita bisa terjaga. Kita harus berpikir lebih religius, logistik terhadap apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita ingin kerjakan. Terutama kita sebagai generasi muda, kita harus bisa menjaga mental kita, baik itu di media sosial, baik itu dimanapun kalian berada di manapun. Mungkin itu sebagai landasan, sebagai acuan agar kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Sebagai penutup, kita harus bisa menjaga mental kita, baik itu sejak dini maupun sampai sekarang. Menjaga sikap mental kita, menjaga perilaku kita, agar kita tidak terjatuh mental kita. Karena kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial, kita harus bisa menjaga mentalitas diri kita. Karena jangan sampai kita tidak percaya diri terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita tidak percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Jangan sampai kita membandingkan diri sendiri, kemampuan kita, kemampuan kita sama orang lain. Karena setiap orang, setiap makhluk sosial berbeda-beda pikirannya, masalahnya juga, mentalnya juga berbeda-beda. Kadang mentalnya di situ kita menurun, kadang mentalnya di sini kita meninggal. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga mental kita. Khususnya kita harus bisa percaya diri terhadap diri kita sendiri, agar kesehatan mental kita bisa terjaga, bisa berpikir positif, agar mental kita bisa terus meningkat untuk lebih baik lagi, agar bisa kita menjadi manusia yang selalu bisa menjaga mentalitas kita, menjaga kesehatan kita, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan. Oleh karena itu, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya tentang mengenai menjaga kesehatan mental kita. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Izinkan saya
menutup presentasi kali ini. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.